Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang bertema perekrutan sumber daya manusia, yang disusun oleh saya sendiri, Nunung Siti Nurjana, dengan NIM 1920939. Selanjutnya ada Salwa Awaliani Arif dengan NIM 1920466. Selanjutnya ada Maulidiana Salsabila dengan NIM 1920825. Lanjut ada Dea Nur Asifa dengan NIM 1920946. Yang terakhir ada Talita Dimas Rengganis. Bab 1 Pendahuluan. Latar belakang. Salah satu kunci utama dalam menciptakan sumber daya manusia atau SDM yang profesional adalah terletak pada proses rekrutmen, seleksi, training, and development calon tenaga kerja. Mencari tenaga kerja yang profesional dan berkualitas tidaklah mudah. Untuk itulah rekrutmen tenaga kerja dibutuhkan untuk menyaring para pelamar yang ingin melamar. Dalam organisasi, rekrutmen ini menjadi salah satu proses yang penting dalam menentukan baik tidaknya pelamar yang akan melamar pada organisasi tersebut. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana langkah-langkah merekrutmen karyawan. Kedua, bagaimana proses rekrutmen. Dan yang ketiga, apa saja permasalahan dalam rekrutmen. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat. Tujuan dari pembahasan ini agar perusahaan dapat memiliki tenaga kerja yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan, baik berdasarkan beban kerja yang ada maupun kebutuhan lain. Selanjutnya, manfaat pembahasan ini. Yang pertama, meningkatkan pemahaman pembaca tentang rekrutmen karyawan. Dan yang kedua, menjadi referensi dalam pembelajaran mata kuliah berkaitan dengan rekrutmen karyawan. Selanjutnya, bab 2 yaitu pembahasan. Pengertian penarikan atau rekrutmen. Rekrutmen merupakan proses pencari, menerima, dan menarik para pelamar untuk dipekerjakan dalam suatu organisasi. Rekrutmen merupakan proses komunikasi dua arah. Pelamar-pelamar menghendaki informasi yang akurat mengenai seperti apakah rasa ingin bekerja di suatu organisasi yang bersangkutan. Selanjutnya, langkah-langkah perekrutan. Yang pertama, identifikasi kebutuhan posisi atau jabatan. Kedua, publikasi lowongan kerja. Ketiga, review lamaran yang sudah masuk. Keempat, wawancara kandidat berkompeten. Dan yang kelima, negosiasi gaji dan tanggal mulai bekerja. Selanjutnya saya akan membahas tentang permasalahan dalam rekrutmen. Yang pertama ada faktor-faktor organisasi yang terdiri dari 3, yaitu kebijakan promosi dari dalam, kebijakan tentang imbalan, dan kebijakan tentang status kepegawaian. Yang kedua ada kebiasaan pencari tenaga kerja. Yang ketiga ada faktor-faktor eksternal yang terdiri dari 7, yaitu ada tingkat pengangguran, kedudukan organisasi pencari tenaga kerja, langkah tidak keahlian atau keterampilan tertentu, proyek angkatan kerja pada umumnya, peraturan perundang-undangan di bidang ketenaga kerjaan, praktek rekrutmen oleh organisasi-organisasi lain, dan yang terakhir ada tuntutan tugas yang kelak akan dikerjakan oleh para pekerja baru. Selanjutnya ada proses perekrutan menggunakan aplikasi Odoo. Merekrut 5 object position. Yang pertama ada acquisition sales, yang kedua ada salesman, yang ketiga ada sales marketing. Selanjutnya yang keempat ada customer support, yang terakhir ada sales manager. PT Pedro Jaya merekrut 5 object position yaitu acquisition sales. Acquisition sales adalah seorang yang mengidentifikasikan dan mengakuisisikan karyawan yang dirasa memiliki talenta terbaik untuk mengisi suatu posisi di perusahaan. Di sini ada gambaran tentang acquisition sales. Di sini ada initial qualification. Lanjut, ini first interview-nya. Masuk ke second interview. Dan yang terakhir ada kontrak proposal. Berikut ini ada tampilan untuk initial qualification pada customer support. Selanjutnya, first interview untuk customer support dilanjutkan oleh second interview untuk customer support, dan terakhir ada kontrak proposal untuk customer support. Salesman adalah seorang yang melakukan pemasaran, penjualan, penawaran, dan distribusi terhadap suatu produk kepada konsumen secara langsung agar konsumen tertarik untuk membelinya. Untuk bisa melakukan pekerjaannya, salesman sudah dibekali dengan kemampuan komunikasi dan bahasa yang baik. Selanjutnya ini ada tampilan application untuk salesman. Dilanjutkan initial qualification
dari kualifikasi salesman. Salesman first interview, kemudian second interview, kontrak proposal, kemudian sales manager. Sales manager adalah orang yang bertanggung jawab dalam memimpin dan mengarahkan tim sales. Mereka mengatur kuota dan target dari sales dan turut membuat rencana penjualan perusahaan. Bukan cuma itu, mereka juga adalah orang yang menganalisis data penjualan serta bertanggung jawab terhadap proses pelatihan tim penjualan. Mereka menjadi mentor dari tim, juga turut dalam proses perekrutan tim sales di perusahaan. Kemudian ini job position aplikasi dari sales manager. Yang pertama initial qualification dari sales manager, kemudian first interview dari sales manager, second interview dari sales manager. Dan yang terakhir ada kontrak proposal. Selanjutnya ada sales marketing. Sales marketing adalah pekerjaan untuk menjual suatu produk atau mempromosikan barang dengan argumen dan deskripsi yang jelas. Oleh karena itu, seseorang yang bekerja menjadi sales marketing membutuhkan public speaking yang baik dan mampu menarik konsumen untuk bisa membeli atau setidaknya tertarik dengan produk yang dijual. Selanjutnya ini ada job position dari sales marketing. Selanjutnya ke initial qualification. Lalu selanjutnya ke first interview. Selanjutnya ada second interview. Selanjutnya ada kontrak proposal. Dan yang terakhir ada tampilan karyawan yang telah terdaftar pada perusahaan. Bab 3 penutup, manajemen sumber daya manusia merupakan langkah strategis digunakan untuk menengah persaingan antar negara dan antar organisasi. Dengan demikian, peran bekerja dalam suatu organisasi sangat fatal karena mampu menentukan hidup matinya organisasi yang bersangkutan. Untuk mendapatkan sumber daya yang berkualitas prima, maka proses binanya tidak bisa hanya berbatas selama masa kerja, melainkan harus dimulai sejak proses rekrutmen. Rekrutmen yang tepat akan memudahkan proses menempatkan yang tepat dan pada akhirnya akan melancarkan proses mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu, masalah-masalah dan kendala-kendala yang dihadapi pada tingkat rekrutmen yang harus diantisipasi dan dipecahkan secara memuaskan dengan tetap berorientasi kepada tujuan organisasi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.